Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu usul fikih, sehingga kita akan mengetahui perkembangan-perkembangannya, sehingga akhirnya kita itu menjadi paham apa itu sejarahnya ilmu usul fikih. Fikih sesungguhnya lahir bersamaan dengan lahirnya Islam. Sebab fikih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan ajaran Islam. Islam terdiri dari 3 dimensi. Dimensi akidah, dimensi akhlak, dan dimensi amaliyah. Dengan demikian, embrio usul fikih sesungguhnya selalu ada bersamaan dengan keberadaan fikih itu sendiri. Karena fikih sesungguhnya merupakan hasil ijtihad dari kedua sumber, sumber primer, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana dimaklumi, syariat Islam yang ada pada kita sekarang ini telah dibawa dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dasar utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis saling melengkapi maksud dan tujuan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, as-sunnah juga merupakan dasar hukum Islam. Oleh karena itu, pada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis, para ilmuwan dan para imam mujtahid bersandar dan berdasar dalam menggali hukum dengan didasarkan pada ilat hukum. Oleh karena itu, jika terdapat suatu masalah baru yang belum terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi masalah tersebut mengandung sebuah ilat yang sama dengan ilatnya sebuah hukum yang lama, yaitu yang asal, yang telah ditetapkan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Masalah baru itu bisa dihukumi dengan hukum masalah lama dengan pertimbangan adanya kesamaan ilat. Hal demikian ini disebut dengan qiyas, sebagaimana pembahasan selanjutnya. Lalu muncullah dasar yang ketiga dengan hukum Islam, yaitu qiyas. Lebih dari itu, berdasarkan penetapan para ulama,
para imam mujtahid terjaga dari kesalahan jika mereka sepakat dalam satu putusan hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, atau Qiyas. Dengan kesepakatan tersebut muncullah dasar hukum Islam lain yang disebut dengan ijma' atau konsensus. Dari penjelasan di atas bisa ditarik sebuah pemahaman bahwa dalil hukum itu ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma'. Namun pada hakikatnya sebagaimana dikatakan Muhammad Khudori, baik, hukum Islam kembali pada 2 dalil utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jika ada permasalahan baru yang belum ada hukumannya, para sahabat mencari dalam Al-Quran. Jika tidak ditemukan hukumnya, mereka cari dalam sunnah Rasul. Dan jika masih belum mereka dapatkan hukumnya, mereka melakukan ijtihad, yaitu sebuah usaha untuk mengetahui hukum permasalahan baru dengan cara menyamakan permasalahan baru dengan yang lama yang sudah ada hukumnya, dengan pertimbangan kesamaan ilat dan tetap mengacu pada kemaslahatan umat. Pernyataan ijtihad sahabat tersebut sebagaimana digambarkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ketika ia akan diutus oleh Rasulullah SAW menuju negeri Yaman. Rasul berkata kepada Mu'adz, "Dengan apa kamu akan memberi keputusan?" Mu'adz menjawab, "Dengan Al-Quran. Jika tidak aku menemukannya, maka dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan jika tidak aku menemukannya, maka aku akan berijtihad." Senada dengan pernyataan sahabat Mu'adz di atas, ungkapan yang dilontarkan sahabat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari ketika ia ditunjuk sebagai hakim kota Irak oleh sahabat Umar. Umar berkata bahwa profesi mahkamah merupakan suatu hal yang wajib dan sunnah Rasulullah SAW yang harus dipertahankan. Jika terdapat masalah baru yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka pelajari dan ketahui masalah tersebut. Kemudian qiyaslah yang digunakan dengan permasalahan yang lama. Rahmat Syafi'i menjelaskan sebagaimana ilmu keagamaan lain dalam Islam. Ilmu usul fikih tumbuh
dan berkembang dengan tetap berpijak dan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, usul fikih tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Masalah utama yang menjadi bagian usul fikih seperti ijtihad, qiyas, nasakh, dan takhsis sudah ada pada zaman Rasul dan sahabat. Sebagai pratama ijtihad, perkembangan usul fikih secara sederhana dapat dibagi menjadi 3 periode. Sahabat, periode fatwa dan penafsirannya. Periode tabi'in, lahirnya 2 aliran ijtihad, dan periode imam mujtahid. Pertama, periode sahabat. Periode ini juga disebut sebagai periode fatwa dan penafsiran hukum Islam, karena dalam periode ini timbul masalah baru yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ini karena Islam yang bertambah luas wilayahnya hingga keluar Jazirah Arab. Adapun konteks sosial budaya mereka berbeda dengan kondisi Arab ketika Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan. Bertolak dari inilah para sahabat merasa terpanggil untuk menjadi bagian usul fikih seperti ijtihad, qiyas, nasakh, dan takhsis sudah ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, periode tabi'in. Pada periode tabi'in ini muncul 2 aliran dalam usul fikih, yaitu aliran mutakalimin dan aliran fuqaha. Kedua aliran ini selanjutnya sangat berpengaruh pada para mujtahid yang hidup setelahnya. Pembahasan lebih lanjut 2 aliran ini akan dibahas pada aliran-aliran usul fikih. Yang ketiga, periode imam mujtahid. Dalam periode ini muncul para tokoh mujtahid seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Abu Daud. Para imam ini juga memiliki banyak pengikut sehingga semakin kokoh memperkuat mazhabnya sendiri. Baik imam mazhab maupun pengikutnya juga membuat rancangan bangun usul fikih untuk mazhab mereka. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.